ได้โปรดเถิดสวรรค์ได้โปรดเอาความเจ็บปวดทั้งหมดของเธอมาลงที่ผมแต่เพียงผู้เดียว Halo yang sawadi Tuh kan, jadi hari ini aku akan bahas satu topik yang mungkin bagi kebanyakan orang topik kali ini tuh akan sangat-sangat sensitif. Tapi kalau menurut aku pribadi, topik kali ini tuh akan sangat menarik, unik, dan juga complicated. Bukan soal politik ataupun moralitas, tapi kali ini aku akan membahas tentang identitas manusia. Karena apa? Karena ini. Zaman semakin maju, teknologi juga semakin maju dan semakin canggih kan, hingga hari-hari tuh kita dapat aja informasi yang kadang mind-blowing dan gak masuk akal. Salah satunya adalah komunitas LGBT yang semakin menunjukkan eksistensi mereka. Seperti yang kita ketahui kan, LGBT itu sudah ada dari zaman nenek moyang kita. Cuman di zaman itu belum ada ruang untuk mereka membuka suara. Jadi mereka hanya bisa berdiam diri di zona nyaman mereka. Dengan faktor inilah yang mengakhirnya aku kepo, aku penasaran gitu. Sebenarnya apa sih yang ada di otak mereka? Sebenarnya apa sih yang ada di kepala mereka? Dan apa yang menjadi dasar identitas diri mereka? Kepo sendiri, riset sendiri, dan juga ngomong sendiri. Ya itulah aku ya teman-teman semua. Tapi tidak apa-apa, aku akan menyajikan riset yang aku peroleh, tapi dengan riset sederhana dan juga riset dasar, karena aku tidak kuat ya untuk meriset sampai dalam. Jujur aja aku selama meriset aja pusing gitu. Jadi aku akan menunjukkan riset paling sederhana. Tapi aku juga perlu disclaimer dulu nih ke kalian semua. Dengan aku mengangkat tema ini ataupun mengangkat topik ini, bukan berarti aku menormalisasikan ataupun mendiskriminasi keberadaan mereka ya, karena mereka sama-sama manusia kayak kita kan. Jadi aku tidak ada hak untuk mendiskriminasi mereka. Sebelum kita membahas lebih jauh soal LGBT, perlu kita pahami dulu nih dua konsep dasar yang seringkali ditumpang tindihkan. Padahal dalam membicarakan orientasi seksual seseorang, kita tidak boleh nih mencampur adukan antara orientasi seksual dan juga identitas gender atau yang biasa disingkat dengan OSIG. Apa OSIG? Mari kita bahas. Jadi, orientasi seksual itu seperti kayak gender mana nih? Gender mana yang menarik kita dalam sisi emosional ataupun sisi romantis antara perempuan dan laki-laki. Ya bisa dibilang kita ini lebih tertarik ke mana sih? Lebih tertarik ke perempuan kah? Laki-laki kah? Atau bahkan gak tertarik ke siapapun? Itu orientasi seksual. Kalau identitas gender apa? Kalau identitas gender sendiri itu yang bukan mempengaruhi sih, lebih tepatnya yang menjadi peta internal di dalam diri kita sendiri tentang siapakah kita ini sebenarnya. Kita ini dilahirkan laki-laki ataupun perempuan, atau malah kita ini duduk keduanya gitu di antaranya, terlepas dari gender mereka setelah lahir. Misalkan aku cewek ya, tapi kayak masih punya pemikiran gitu loh, sebenarnya aku ini cewek atau cowok. Nah, itu dia identitas gender. Tapi kalau misalkan kalian punya pendapat lain nih, boleh banget kalian share di kolom komentar aja ya, biar aku baca dan biar kita belajar bersama-sama. Oke? Ketika kita sudah memahami dua konsep dasar tersebut, itulah yang nantinya akan menjadi kunci utama ketika kita melihat ataupun memahami seseorang gitu, melihat pribadi. Manusia itu ternyata utuh, unik, banyak, dan juga menarik. Dengan dua konsep itu tadi, tapi di konteks seksualitas ya, bukan di konteks lainnya. Hal kedua yang sering salah pahami adalah tentang penyebab. Masih banyak banget nih orang yang mencari satu faktor ataupun satu kesalahan yang membuat seseorang ini menjadi LGBT. Padahal fenomena ini tuh bukan didasari satu faktor aja, tapi adanya faktor multifaktorial. Jadi ya, LGBT ini faktornya bisa datang dari sini, duar, dari sini juga bisa. Jadi orientasi seksual tuh bukan sekedar hasil dari tombol on atau off saja, tapi mereka itu juga dipengaruhi oleh fenomena, oleh faktor yang
banyak yang ada di lingkungan mereka. Dan kali ini aku akan mengambil 3 faktor dasar banget ya, yang mungkin akan cukup menjawab. Oke? Oke, faktor yang pertama merupakan faktor yang paling kuat yang sampai sekarang ini masih di riset guys, masih diteliti, masih terus dicari tahu. Iya, faktor biologis. Karena beberapa riset juga menjabarkan gitu kalau ada kemungkinan besar nih ada peran hormonal ataupun perbedaan struktur otak. Bahkan, ini aku sambil nyontek dikit ya. Bahkan, riset MRI juga mengindikasikan adanya perbedaan ketebalan pada bagian-bagian otak tertentu antara homoseksual dan juga heteroseksual. Wow, menarik. Jadi hal ini tuh cukup membuktikan gitu bahwa ternyata anatomi tubuh dan variasi otak bahkan hormon juga ternyata memiliki peran besar dan peran penting dalam membentuk orientasi seksual seseorang. Ya, ini sih datang dari diri kita ya. Kemudian ada faktor psikologis dan juga faktor lingkungan sosial. Menurutku, 2 faktor ini tuh saling berkaitan gitu. Karena kan kalau faktor psikologis tuh kalau yang aku riset ya, ini tuh dari hasil pengalaman hidup ataupun trauma si komunitas ini. Sedangkan kalau lingkungan sosial adalah hal-hal yang mempengaruhi pemikiran mereka dan juga pengalaman yang akhirnya mengakibatkan mereka tuh punya trauma. Makanya aku bilang 2 faktor ini saling berkaitan. Karena kan kalau faktor biologis tadi ya emang dari dalam tubuh kita gitu loh. Maksudnya kayak emang sudah dirancang sebelum kita lahir kan. Emang udah ada sebelum kita ada nih di dunia ini. Kita udah dibentuknya kayak gitu. Tapi kalau faktor psikologis dan juga lingkungan sosial kan dari diri kita waktu kita udah mencari jati diri, which is kita udah ngerti tentang hidup gitu loh. Kan kayak apa ya, bagaimana kita menerima ataupun menyimpulkan serangkaian kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Begitu kan? Ketika aku menelaah lebih dalam lagi, ternyata individu yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai LGBT ini memiliki spektrum pemikiran, memiliki perasaan dan juga pengalaman yang sama luasnya dengan kita yang non-LGBT ataupun straight. Namun ada beberapa hal universal yang menjadikan pengalaman hidup mereka tuh jauh lebih kompleks dari kita. Seperti halnya ketika mereka mencari jati diri. Ya pasti mereka akan menghadapi diskriminasi, penolakan, bullying, cacian, makian. Belum lagi trauma di masa lalu mereka kan. Kayak gitu. Ini aku mau oot sebentar. Sebenarnya jauh dari dalam lubuk hati aku yang paling dalam gitu. Mereka ini sama kayak kita. Mereka itu manusia. Mereka butuh cinta, mereka juga butuh pengakuan, dan juga mereka tuh butuh tempat gitu guys. Karena ya siapa sih yang mau dilahirkan dengan kondisi kayak gitu. Bahkan ketika mereka hidup di masyarakat pun juga tetap harus mendapatkan diskriminasi. Bahkan di belakang layar aja mereka pun juga udah menyalahkan diri mereka sendiri loh. Kayak, kok aku gini sih, kok aku beda ya, kok pemikiran aku kayak begini sih. Jadi mereka juga sama guys, perlu hak mereka untuk hidup seperti selayaknya manusia di ruang publik aja gitu. Entah itu kita mau menerima, kita nggak menerima, atau kita mengakui, atau kita nggak mengakui, terserah kita. Mereka mungkin cuman perlu sedikit ruang ataupun sedikit tempat. Oke? Aku bukan untuk menormalisasikan ya. Karena aku adalah orang paling netral guys di sini. Aku tidak mau menolak ataupun juga menormalisasikan. Aku tuh tidak peduli apapun orientasi seksual orang, selama mereka nggak mengganggu hidup aku dan nggak mengganggu hidup orang lain. Ya udah, biarkan gitu. Kita ngapain mengurusin hidup mereka kan? Itu hak mereka, itu pilihan mereka. Oke, teman-teman, jadi mari kita kesampingkan dulu nih. Kita belajar bareng di sini. Kita mengedukasi diri kita aja ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menyetop fenomena ini, ya cukup stop di diri kalian dan juga keturunan kalian. Jangan malah memaksakan kehendak orang lain
agar mereka berubah. Kalau kita hanya sekedar mengingatkan, oke, aku akan salut banget karena itu sifat kemanusiaan banget. Karena kita mengingatkan seseorang agar menuju jalan, agar berperilaku positif, ya kan. Tapi kalau misalkan mereka tidak mau, ya sudah, biarkan saja, itu pilihan mereka gitu. Karena kita nggak berhak guys untuk merubah seseorang seperti apa yang kita mau. Tidak berhak. No. Dengan adanya diskriminasi dan juga bullying, aksi protes penolakan hanya karena siapa mereka, itu yang menjadi penyebab kali ya, hingga akhirnya mereka perlahan-lahan nih berani membuka suara di tengah ruang publik untuk hanya mendapatkan kesetaraan hak asasi manusia. Agar apa? Ya agar hidup mereka tuh tenang gitu guys. Ternyata kayak gitu. Tapi ya guys, walaupun masih banyak sekali nih tanda tanya besar selama aku melakukan riset ini, mungkin riset yang aku berikan ini tadi cukup menjawab apa yang ada di kepala kalian dan ada di kepala aku juga. Tapi kalau misalkan kalian punya pendapat lain ataupun punya hasil riset lain, bisa banget tuh kalian sampaikan di kolom komentar biar kita belajar bareng. Atau bahkan ada hal yang belum aku bahas, belum aku riset, bisa aku risetkan dan aku bahas di video selanjutnya. Dari topik ini tuh aku kayak kebawa ke pengesampingan antara biologis, sosiologis, dan juga psikologis. Padahal 3 hal ini kan kayak yang mempengaruhi hidup manusia ya, tapi di topik kali ini itu malah ada yang bertentangan, ada yang juga saling terhubung. Aku tuh cuman berharap guys, semoga topik ini tuh bisa mengesampingkan pemikiran negatif kita untuk sementara. Mari kita belajar dulu, mari kita berdiskusi dengan etika agar tanda tanya ini tuh tetap terjawab gitu, agar aku bisa bobo nyenyak. Ya aku udah kepikiran apa sih mereka kenapa gitu. Jadi kalau kalian punya pendapat lagi, aku tekankan lagi, kalau kalian punya pendapat langsung aja kalian taruh di kolom komentar. Dan apabila cara penyampaian aku, cara riset aku, pendapat aku yang tadi salah, mohon kalian koreksi di kolom komentar. Tapi tetap beretika ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video aku kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa kalian like dan juga kalian subscribe channel aku. Bantulah aku ini biar menjadi konten kreator besar. Oke, sekian dulu dari aku. Khobkhun kha and bye-bye. Terus kan sering kali tuh ada orang nyuruh kayak, kamu mabok duduk aja di depan. Lah, emang ada pengaruh apa